Summers. Lawrence Summers pernah menimbulkan kontroversi setelah menyatakan bahwa sedikitnya perempuan di bidang sains mungkin disebabkan oleh perbedaan kemampuan bawaan antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan tersebut memicu perdebatan besar dan menjadi salah satu contoh bagaimana stereotip gender masih mempengaruhi cara masyarakat memandang kemampuan seseorang. Padahal menurut buku Psychology Applied to Modern Life di chapter 11 Gender and Behavior, pembahasan mengenai gender itu tuh bukan hanya tentang perbedaan antara laki-laki maupun juga perempuan, tetapi juga tentang bagaimana budaya itu tuh membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan juga memperlakukan orang lain. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana stereotip gender dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kalimat seperti anak laki-laki jangan sering menangis atau perempuan itu harus anggun, ternyata itu dapat membentuk cara kita memandang diri sendiri dan orang lain. Bahwa gender adalah sikap, perasaan, dan perilaku yang dikaitkan oleh suatu budaya terhadap jenis kelamin biologis seseorang. Dari sinilah muncul gender stereotypes, yaitu keyakinan yang berkembang di masyarakat mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap. Stereotip ini tidak selalu bersifat negatif, tetapi menjadi masalah ketika digunakan untuk membatasi kesempatan seseorang. Contohnya, ketika laki-laki itu sering dianggap harus kuat, mandiri, berani, pandai mengambil keputusan, dan gak mudah buat nunjukin emosi. Sementara perempuan sering dipandang lebih lembut, penyayang, emosional, serta bertanggung jawab terhadap hubungan dan keluarga. Nah, kira-kira apa sih gender stereotype itu? Melalui gender similarities hypothesis, Janice Hyde menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya lebih banyak memiliki persamaan daripada perbedaannya. Stereotip gender dipelajari melalui proses gender role socialization, yaitu proses ketika seseorang belajar mengenai peran gender sejak usia dini. Misalnya, anak laki-laki tuh lebih sering diberikan mainan mobil-mobilan ataupun robot, sedangkan anak perempuan lebih sering diberikan mainan boneka ataupun masak-masakan. Nah, tanpa disadari, anak itu mulai belajar bahwa aktivitas tertentu itu hanya cocok untuk salah satu gender aja. Kemudian, buku ini juga menjelaskan bahwa anak laki-laki sering mendapat pesan seperti "Big boys don't cry". Akibatnya, mereka belajar bahwa menunjukkan kesedihan dianggap tidak sesuai dengan peran laki-laki. Dia juga berperan besar dalam memperkuat stereotip tersebut. Film, iklan, media sosial, bahkan video game sering menggambarkan laki-laki sebagai sosok yang kuat dan dominan. Sedangkan perempuan lebih sering ditampilkan berdasarkan penampilan fisiknya. Jika seseorang merasa harus selalu memenuhi harapan masyarakat terhadap gendernya, tekanan psikologis dapat muncul. Perempuan sering mendapat tekanan untuk menjaga penampilan, dan sedangkan laki-laki itu sering merasa harus selalu kuat. Chapter 11 juga menjelaskan bahwa perempuan lebih banyak didiagnosis mengalami depresi dan gangguan kecemasan dibandingkan laki-laki. Namun, bukan berarti semua perempuan pasti mengalami depresi atau semua laki-laki akan mengalami penyalahgunaan alkohol. Dapat banyak faktor lain yang mempengaruhi kesehatan mental, seperti faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Di sisi lain, buku ini juga menjelaskan bahwa laki-laki itu memiliki angka penyalahgunaan alkohol dan zat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis itu dapat muncul dalam bentuk yang berbeda-beda pada masing-masing gender. Hingga saat ini kita masih sering menemukan komentar seperti "laki-laki itu jangan cengeng" atau "perempuan itu tidak cocok untuk menjadi pemimpin". Padahal stereotip seperti ini dapat membatasi seseorang dalam mengekspresikan diri maupun mengembangkan potensinya. Karena itu, masyarakat perlu mulai membangun lingkungan yang lebih sportif, memberikan ruang bagi laki-laki untuk mengekspresikan emosinya dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam pendidikan maupun pekerjaan. Nah, dari chapter 11 kita belajar bahwa memang terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun sebagian besar perbedaan tersebut sebenarnya relatif kecil dan seringkali diperbesar oleh stereotip serta ekspektasi sosial. Ketika stereotip terus dipertahankan, dampaknya bukan hanya pada kesempatan seseorang dalam pendidikan atau pekerjaan, tetapi juga pada kesehatan mental. Karena pada akhirnya, kesehatan mental adalah hak setiap orang. Mari berhenti menilai seseorang berdasarkan stereotip gender dan mulai menghargai mereka berdasarkan kemampuan, karakter, dan kemanusiaannya.